Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih GKI Sumut Seklasis Medan 1. Di pagi hari ini kita kembali bertemu dalam Lentera Anugerah. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menundukkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih pagi hari yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami percaya pagi hari yang indah ini, Tuhan akan sempurnakan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau perdengarkan bagi kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari surat Yakobus 1 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah ular berganti kulit. Ular berganti kulit. Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal renungan ini saya mau mengajak kita untuk menyaksikan cuplikan berikut ini. Memang berbeda. Reptil tidak melepaskan sel kulit mati terus-menerus melainkan setiap periode waktu tertentu. Ular menjadi reptil yang paling terlihat bergantian kulitnya karena seluruh kulit mati yang terlepas dari tubuhnya dalam satu bagian yang menyerupai tubuhnya. Seperti ketika kita melepaskan pakaian dari tubuh. Proses ular melepaskan kulit bagian luarnya disebut ekdisis. Alasan ular berganti kulit. Ular perlu berganti kulit supaya pertumbuhannya berjalan lancar, sekaligus menyingkirkan parasit yang mungkin menempel di kulit lamanya. Semakin besar ular tumbuh, kulitnya akan semakin meregang. Namun kulit ular tidak seperti kulit manusia yang ikut tumbuh seiring kita bertambah besar. Kulit ular pada akhirnya tidak bisa meregang lagi, sehingga kulitnya harus dilepaskan. Ada lapisan baru yang tumbuh di bawah kulit ular, dan saat kulit barunya sudah selesai tumbuh, kulit lamanya mulai terlepas. Apa yang terjadi kalau ular tidak berganti kulit? Jika ular mengalami kesulitan melepaskan kulit lamanya, masalah kesehatan bisa terjadi, dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada ular. Saat ular akan melepaskan kulitnya, ada cairan yang keluar dari tubuhnya, dan membuat tubuh ular menjadi berwarna buram. Cairan itulah yang berfungsi sebagai pelumas yang melonggarkan kulit lama ular supaya mudah terlepas. Kemudian, warna ular akan kembali normal dan segera melepaskan kulit lamanya. Tapi, apabila kulit lama ular tidak segera mengelupas, cairan di antara lapisan kulit baru dan kulit lama bisa mengeras dan seperti merekatkan kulit lama ular ke tubuhnya. Nah, jika seluruh tubuh ular masih tertutup kulit lamanya ini lebih lama lagi, maka bisa menyebabkan kematian pada ular. Jika beberapa bagian tubuh ular masih ada sisa kulit lamanya, mungkin ia masih bisa bertahan. Tapi jika bagian ekor tertutup kulit lamanya, bagian ekor ular bisa mengering, mati, dan terputus. Kemudian ular tidak akan menumbuhkan bagian ekor itu. Cara ular melepaskan kulit. Di alam liar, ular mungkin akan berenang untuk memudahkan kulit lamanya terlepas. Ular juga mungkin akan membuat sobekan di bagian kulit lamanya dengan cara menggesekkan bagian kepalanya pada batu ataupun batang kayu. Ular biasanya melepaskan kulit lamanya sekitar 2-4 kali dalam setahun. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita telah menyaksikan cuplikan yang menampilkan bagaimana seekor ular mengalami pergantian kulit. Ular memang adalah salah satu jenis hewan yang berganti kulit beberapa waktu sekali. Dan menurut penelitian para ahli, ada yang mengatakan bahwa seekor ular itu akan berganti kulit 2-4 kali dalam setahun. Namun ada juga ahli yang mengatakan bahwa ular itu berganti kulit antara 4-8 kali dalam setahun. Bergantung beberapa faktor yang dialami oleh ular tersebut, misalnya perubahan-perubahan cuaca, atau juga aktivitas dari sang ular,
atau makanan-makanan yang ia konsumsi. Nah, bagi seekor ular, pergantian kulit itu sangat penting. Hanya saja, dari cuplikan tadi kita bisa lihat bahwa ternyata ketika seekor ular berganti kulit, warna kulit yang dihasilkannya tetaplah sama seperti kulit yang lama. Tidak berbeda. Dan lagi, ketika seekor ular berganti kulit, tetap tidak akan merubah tubuhnya atau fisiknya. Ular yang berganti kulit tetap akan menjadi seekor ular. Jadi, proses pergantian kulit pada ular itu hanyalah sebuah proses peremajaan kulit atau juga cara untuk bertahan hidup dari seekor ular. Pertanyaan bagi kita, kalau begitu, bagaimana dengan manusia? Apakah manusia juga mengalami proses pergantian kulit? Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini secara letter-led, tapi saya akan mengajak kita semua untuk memahami, untuk mengerti makna filosofis dari seekor ular yang berganti kulit. Saudara-saudaraku yang terkasih, sadar atau tidak, manusia pun sering melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh seekor ular. Khususnya bagi orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Berganti kulit, tetapi sama sekali tidak merubah karakter-karakter jahat yang tersembunyi dalam dirinya. Berganti kulit, tetapi pola hidupnya masih tetap memperlihatkan kekejian di hadapan Tuhan. Berganti kulit, tetapi hanyalah sebuah kemunafikan. Berganti kulit, tetapi hanya terus-menerus menyakiti orang lain. Bagaimana tidak? Lihat saja kehidupan mereka. Mereka masih memperlihatkan sebagai orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen, tetapi masih tetap hidup dalam kubangan dosa. Bahkan terkadang sengaja melakukan sesuatu yang jahat dengan dibungkus dengan sesuatu yang lebih kelihatan Kristiani. Oleh karena itulah, Yakobus mengingatkan dan mencoba menyadarkan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen agar keluar dari situasi tersebut. Yakobus mengingatkan bahwa seseorang yang telah dikuasai dan dikendalikan oleh dosa hanya akan menghasilkan dosa dalam perbuatannya. Dosa melahirkan dosa. Dosa tidak akan dapat ditutupi sehingga kelihatan baik dengan perbuatan dosa. Tidak akan bisa. Dosa tidak akan berubah meski dibungkus dengan sesuatu yang indah. Sama seperti tayangan tadi. Ular tidak akan menjadi makhluk lain yang kelihatan lucu dan menggemaskan ketika dia berganti kulit. Tidak. Ular akan tetap menjadi ular yang menjijikkan, yang mengerikan, bahkan pada saat dia berganti kulit pun. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam diri tiap orang ada sisi kelemahan. Dan ketika sisi kelemahan ini tidak kita waspadai, maka dia akan dibuahi oleh dosa. Sehingga pada akhirnya melahirkan dosa yang baru yang bahkan lebih jahat dari dosa-dosa sebelumnya. Yang akan menghancurkan kehidupannya, bahkan juga mungkin menghancurkan kehidupan orang lain. Jadi, dalam hidup manusia yang pada dasarnya telah dirusak oleh dosa, iblis akan memakai godaan-godaannya untuk terus menyeret dan terus menyeret manusia agar tetap hidup dalam dosa itu sendiri. Tidak peduli apakah pada saat itu orang tersebut telah mengaku sebagai orang Kristen atau sebagai majelis di gereja, tidak peduli ketika dia tidak waspadai sisi kelemahan dalam dirinya. Oleh karena itu terlebih khusus dalam situasi saat ini,
ketika kita mengalami begitu banyak tekanan dan beban kehidupan oleh karena pandemi COVID-19, ketahuilah bahwa iblis akan terus menawarkan jalan keluar dalam kehidupan kita. Jalan keluar yang terasa sangat menggiurkan dan menjanjikan bagi kita. Padahal saat itu iblis sedang melihat sisi kelemahan kita dan dia menawarkan sesuatu yang pada hakikatnya akan terus menarik kita sehingga kita hidup di dalam dosa. Jadi, tetaplah waspada dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ingatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar kami tetap mewaspadai tiap godaan iblis, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Bahkan kami tidak berusaha untuk menutupi dosa kami dengan sesuatu yang kelihatan baik, padahal pada hakikatnya akan menghasilkan dosa yang baru lagi. Ya Tuhan, dalam aktivitas kami di hari ini, biarlah kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan biarlah melalui perkataan dan perbuatan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati dan sertailah kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar bagi kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam sehat. Klasis Medan 1.